Ya, halo semuanya. Balik lagi bareng gue di sini dan seperti biasa, gue akan kembali nge-review pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi yang sudah berlangsung pada malam tadi. Oke, gue tahu kita semua senang dan puas dengan hasil yang terjadi antara pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kebetulan gue juga langsung menyaksikan pertandingan di stadion tersebut di mana Indonesia bisa mengamankan 3 poin, dan ini 3 poin yang sangat krusial karena kembali membuka asa kita untuk setidaknya melaju ke round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana semalam Marcelino Ferdinand ini mencetak 2 gol, memborong dua-duanya. Oke, gue mau bahas dulu dari awal seperti biasa terkait dengan pemilihan starting line up dari Sintayong. Jujur aja ketika PSSI merilis daftar susunan pemain antara Indonesia melawan Arab Saudi semalam, ya gue jujur aja pesimis ketika ngeliat starting line up itu. Kenapa? Karena gue melihat Yacob Sayuri ini digantikan oleh Marcelino. Kenapa gue pesimis? Karena gue justru ngelihat di laga melawan Jepang kemarin, Yacob Sayuri ini mainnya cukup bagus sebagai penyerang sayap kanan. Ya, namun di starting line up semalam, Yacob ini digantikan Marcelino Ferdinand. Tadinya gue berpikir kalau Sintayong tetap akan memainkan pakem 3-4-3, di mana Marcelino di posisi penyerang sayap kanan untuk menggantikan Sayuri. Di situ gue merasa agak pesimis. Kenapa? Karena gue melihat Marcelino ini nggak main bagus kalau dikasih posisi di winger. Untuk susunan pemain yang lainnya nggak ada terlalu banyak perubahan, di mana 3 back masih sama, Rizky Ridho, Jaitzes, dan Justin Hutter. Yang beda di tengah, Tom Haye sekarang ditemenin sama Ivar Jenner. Nathan dimasukin ke bangku cadangan. Untuk wingback kanan, ya nggak ada kejutan karena memang Kevin Dix kemarin kan cedera waktu main lawan Jepang, digantikan sama Sandy Walsh di pertandingan itu. Dan di malam tadi Sandy Walsh juga yang menggantikan posisi dari Kevin Dix. Di sisi kiri masih sama Calvin Verdong. Nah, di depan ini trionya kan Marcelino, Strike, dan Rakhtar Ratmangun. Nah, tapi ketika kick off sudah dimulai dan juga pas ada momentum kita hampir mencetak gol di menit-menit awal yang bolanya kena tiang dari hasil sambaran Marcelino. Nah, habis itu gue melihat dari tribun posisinya Marcelino ini ada di belakang 2 penyerang. Jadi depannya itu cuman menempatkan Ragnar sama Rafael Strike. Marcelino ada di posisi gelandang serang atau AMF di belakang 2 penyerang. Nah, ini yang menurut gue adalah keputusan yang sangat tepat dari Sintayong. Kenapa? Gue ngikutin permainannya Marcelino dari zamannya dia main di timnas U20 atau U19, gue agak lupa, sampai dia main di SEA Games 2023 yang kita berhasil meraih medali emas, lalu juga sampai kemarin terakhir di Piala Asia U23. Nah, gue melihat Marcelino ini memang tipenya dia adalah pemain yang free role playmaker, atau bisa dibilang juga dia ini adalah pemain nomor 10, trequartista kalau di dalam istilah sepak bola Italia. Dia tipenya tuh kayak Totti, Del Piero yang ada di belakang 2 penyerang. Nah, kebukti ketika Marcelino ditaruh di tempatnya, di tempat terbaiknya, terbukti dia sangat bersinar pada pertandingan malam tadi. Creative chance-nya itu sangat banyak sekali, dan memang Marcelino ini suka masuk dari lini kedua, dari blind spot, seperti waktu gol pertamanya dari umpan sodoran Rakhtar Ratmangun. Dia posisinya di blind spot dari pemain-pemain Arab, dan itu juga yang menjadi, nah ini juga yang harus dipuji adalah kejelian dari Wahaji, karena dia melihat posisinya Marcelino kosong di babak pertama, gol pertama timnas Indonesia
itu karena posisinya Marceng bisa mengambil area yang nggak terlihat dari pemain Arab Saudi. Kita bisa berhasil mencetak gol pertama di babak pertama 1-0. Nah, kemudian di babak kedua juga kita lihat serangan balik yang dilakukan oleh Calvin Verdong. Ini membuat pemain-pemain Arab juga terpaku pada penetrasinya dari Verdong. Nah, lagi-lagi Marcelino ini muncul dari lini kedua. Ketika Verdong melepaskan umpan tarik, Marcelino udah ada di sana. Ya memang awalnya bisa diblok, cuman cerdiknya Marceng ketika berhadapan 1 lawan 1 dia mencip bola, akhirnya terciptalah gol kedua yang bisa menyegel kemenangan kita 2-0. Nah, jadi Sintayong memakai formasi bukan 3-4-3 semalam, tapi 3-5-2 dengan menempatkan posisi Marcelino sebagai pemain nomor 10 dan 2 striker juga. Ragnar sama Strike juga nggak terlalu turun. Jadi ketika serangan balik kita berkali-kali menembus lini pertahanan dari Arab Saudi. Cuman sayang ya finishingnya kurang pas. Dan semalam gue memberikan catatan juga kepada Wahaji, ini entah kenapa malam tadi mainnya nggak cukup bagus, lagi underperform, maklumin aja. Ya cuman biar gimana pun dia mencetak 1 assist malam tadi untuk Marcelino ya. Lalu juga keputusan tepat dari Sintayong ketika kita mendapatkan kartu merah si preman ini, Justin Hubner, di menit-menit terakhir injury time dapat kartu merah. Sintayong juga langsung mengganti 2 striker dengan 2 pemain bertahan, yakni Ragnar sama Strike langsung diganti oleh Sen Patinama dan juga Muhammad Ferrari. Nah, ini juga keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena kita memang harus fokus untuk memperkuat pertahanan. Jangan sampai kita kecolongan lagi ketika laga lawan Bahrain. Dan kalau gue lihat juga di cuplikan, ternyata kemarin itu juga kelebihan 2 menit. Semestinya tambahan waktu injury time di babak kedua itu 7 menit, tapi pertandingan baru selesai di menit ke 99. Untungnya pemain kita masih tetap fokus untuk menjaga gawang kita agar nggak kebobolan. Nah, gue mau highlight juga pertandingan semalam dengan kejadian kartu merahnya Justin Hubner. Ini banyak juga fans-fans Como yang masih baru fans sama timnas Indonesia, yang baru nonton bola, ini nggak ngerti apa yang terjadi terkait dengan kartu merahnya Justin Hubner. Jadi pada ketika ada pelanggaran di situ, di menit-menit terakhir itu 90 plus 4 atau plus 5, ada pelanggaran dan para pemain kita itu protes ke wasit. Hampir semuanya protes ke wasit. Dalam posisi free kick, harusnya bola itu dikerubungin sama pemain, sehingga pagar betis baru bisa dibuat. Kenapa? Karena aturan dari gameplaynya, dalam posisi free kick itu yang berhak meminta pagar betis atau pagar hidup ketika free kick itu adalah tim yang mendapatkan free kick atau tim yang dalam posisi menyerang. Maka dari itu pemain yang atau tim yang dalam posisi bertahan itu biasanya ngerubungin bola. Nah, kejadian semalam itu pemain kita banyak yang melakukan protes ke wasit, hampir semuanya, sehingga Arab jeli memanfaatkan itu, dia langsung melakukan direct free kick. Untungnya si preman ini masih jeli atau masih ngeh gitu, sehingga akhirnya dia memutus serangan Arab dengan ya mengorbankan dirinya. Karena mau nggak mau kalau misalkan serangan balik itu tembus, itu yakin kayaknya mereka bisa memperkecil ketinggalan. Karena posisinya pemain Indonesia lagi pada nggak siap karena lagi pada protes. Untungnya Hubner masih tetap fokus, dia yang menghajar pemain Arab Saudi, akhirnya kena kartu kuning kedua alias kartu merah. Ini juga harus menjadi catatan buat pemain-pemain timnas Indonesia untuk tetap fokus terhadap semua keputusan wasit walaupun itu kontroversi. Karena kalau kita nggak fokus seperti kejadian lawan Bahrain, kalau kita tetap fokus untuk bertahan, kayaknya gol kedua itu nggak mungkin terjadi. Sekesal apapun kita sama wasit, ya hal itu bisa terjadi nanti, kita layangkan nota protes atau apa, tapi jangan sampai kita ngerugiin tim. Oke, mungkin itu aja yang mau gue bahas dalam pertandingan semalam. Sekali lagi,
gue mengapresiasi ini kejelian dari Sintayong. Mungkin dia juga mendengar kritik-kritik yang datang dari para fans, dari para pengamat sepak bola. Karena gue juga menyampaikan kritik bahwa Sintayong ini, yang gue garis bawahi, ini selalu terpaku pada formasi 3-4-3. Cuman sayangnya dia nggak punya formasi starting 11 yang pakem atau the winning team untuk diturunkan sebagai 11 pertama. Namun di dalam pertandingan malam tadi melawan Arab Saudi, dia akhirnya mengubah formasi 3-4-3 menjadi 3-5-2, di mana dia menempatkan Marcelino di posisi terbaiknya, yakni posisi nomor 10. Akhirnya kita bisa melihat bahwa dia benar-benar bersinar dalam malam tadi. Nggak cuma Marcelino, hampir semua pemain itu juga top menurut gua. Justin Hubner juga walaupun kartu merah cuman solid di belakang. Jesus, Rizky Ridho, apalagi Calvin Verdong juga paru-parunya mungkin ada 20, gua nggak ngerti. Dia memang selalu stabil di setiap pertandingan. Cuman yang agak turun memang Wahaji ini, karena gue lihat berapa kali dia kehilangan bola, salah kontrol. Dan juga gue mesti kasih jempol juga sama Ivar Jenner yang semalam solid menjaga kedalaman lini tengah, sehingga Tom Haye bisa lebih leluasa untuk melakukan distribusi bola. Mungkin ke depan harusnya duet Ivar Jenner dan Tom Haye ini bisa menjadi starting 11 yang baku, karena keduanya semalam main padu banget. Ivar Jenner jadi penyaring, Tom Haye bisa leluasa untuk distribusi bola, jadi dia nggak terlalu capek-capek banget untuk nge-press. Pertandingan selanjutnya lawan Australia akan terjadi di bulan Maret 2025. Ya kita nggak terlalu berharap mulu karena ini laga away, tapi keajaiban bisa aja. Ini kita bisa menang 2-0 lawan Arab Saudi, negara yang sering masuk ke Piala Dunia. Selanjutnya kita akan bertemu Bahrain di GBK, dan semoga aja, gue sih berharap Bahrain bisa konsisten dengan omongannya kalau mereka nggak bermain di Jakarta, sehingga kita bisa dapat 3 poin gratis tanpa harus bertanding. Oke, gitu aja, sampai jumpa di tahun depan, atau mungkin nanti di bulan Desember ada Piala AFF. Gue akan bahas juga, nggak tahu, gue mau ngeliat dulu permainannya. Kalau rame ya akan gue bahas, tapi kalau nggak ya kita fokus sama perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia. See you.